Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma dengan NPM F1H021002. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan soal jawaban dari metode gravitasi yang telah saya jawab pekan lalu. Jadi soal yang pertama adalah bagaimana hubungan antara variasi medan gravitasi dengan struktur geologi di bawah permukaan. Jadi hubungan antara variasi medan gravitasi dengan struktur geologi adalah jika sifat kemagnetan pada suatu batu memiliki tinggi, maka gaya gravitasinya juga akan tinggi. Oleh karena itu, tinggi rendahnya sifat kemagnetan yang ada di bawah permukaan akan mempengaruhi variasi atau perbedaan nilai pada medan gravitasi. Kemudian bagaimana pengaruh matahari dan bulan terhadap percepatan gravitasi yang diukur di permukaan bumi. Jadi pengaruh matahari dan pengaruh bulan terhadap bumi adalah bisa dilihat pada pasang surut air laut. Kondisi air laut yang pasang dikarenakan gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan. Jadi hal ini mempengaruhi ketinggian ombak serta permukaan air laut pada saat itu. Sedangkan pengaruh matahari pada bumi adalah dapat mengakibatkan bumi dan berbagai macam planet, berbagai macam benda langit lain berputar pada porosnya atau yang sering disebut dengan rotasi, sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Kemudian tentang dalam metode gaya berat, variasi medan gravitasi antara satu tempat dengan satu tempat lainnya relatif kecil dibanding harga percepatan gravitasi bumi. Mengapa? Itu dikarenakan distribusi massa jenis yang tidak homogen pada batuan penyusun kulit bumi akan memberikan variasi harga medan gravitasi di permukaan bumi. Di samping itu, bentuk bumi yang elipsoid dan mempunyai relief yang tidak teratur akan memberikan adanya variasi medan. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan tentang tide correction, drift correction, latitude correction, free air correction, Boogle correction, serta terrain correction. Jadi tide correction adalah koreksi pasang surut. Ini dilakukan untuk menghilangkan gaya berat di luar bumi seperti bulan dan matahari yang berubah terhadap lintang dan waktu. Kemudian drift correction ini adalah koreksi apungan, dilakukan akibat adanya perbedaan pembacaan nilai terhadap gaya berat. Kemudian ada latitude correction. Nah, yang ini dilakukan untuk memungkinkan perbedaan percepatan gravitasi sebagai fungsi jarak ekuator. Yang berikutnya adalah tentang free air correction, dilakukan untuk untuk mengkompensasi ketinggian antara titik pengamatan dan datum. Kemudian Boogle correction, ini untuk memperhitungkan ketinggian dan kepadatan batuan antara stasiun pengukuran dan tingkat referensi. Kemudian yang terakhir ada terrain correction, ini untuk mengakomodir ketidakteraturan pada topografi sekitar titik pengukuran. Soal berikutnya adalah tentang penjelasan apa itu gravimeter. Jadi gravimeter ini adalah alat untuk mengukur gaya berat. Nah, gravimeter ini adalah Lacosta dan Rombeck serta Warden. Jadi gravimeter tipe Lacosta dan Rombeck termasuk ke dalam tipe zero length spring dan termasuk gravimeter tak stabil. Gravimeter tersebut mempunyai skala pembacaan dari 0 sampai 7000 mGAL dengan ketelitian 0,01 mGAL. Gravimeter ini dalam penggunaannya memerlukan suhu yang tetap. Pengukuran perbedaan percepatan gravitasi bias dilakukan dengan mengukur dua tempat berbeda dengan alat yang sama. Kemudian yang kedua adalah gravimeter Warden. Gravimeter tak stabil lain yang biasa digunakan ialah gravimeter jenis Warden. Gravimeter Warden ini didasarkan pada sistem elastis terbuat dari kuarsa. Ini adalah perangkat 3 yang memperkerjakan pretensasi dari zero length, menghasilkan sensitivitas yang diperlukan. Massa dasar adalah hanya 5 mg dan momen inersia
sangat rendah. Massa yang rendah bersama-sama dengan kualitas elastis yang hampir sempurna kuarsa membuat gravimeter Walden memiliki instrumen kasar. Soal terakhir adalah bagaimana sih cara pengolahan data dengan metode gravitasi. Jadi akuisisi data gravitasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara absolut dan relatif. Jadi pengukuran secara absolut dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik pengukuran. Pengukuran secara relatif dilakukan dengan membandingkan medan gravitasi pada titik 1 terhadap titik acuan. Pengukuran secara relatif biasa digunakan dalam penentuan struktur dalam eksplorasi. Hal yang paling utama yang harus dilakukan dalam pengukuran relatif adalah adanya looping, pengukuran di base. Jadi pengolahan datanya ini dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan gravitasi observasi dan perhitungan gravitasi teoritas. Yang perhitungan gravitasi observasi ini pertama adalah dengan cara mengkonversi ke dalam satuan miligal menggunakan instrumen Lacoste-Romback Relative Gravimetric. Angka bacaan di alat harus dikonfirmasikan ke dalam satuan miligal. Jadi yang kedua adalah mengkoreksi tinggi alat. Jadi dilakukan koreksi ini karena perbedaan antara posisi alat dengan permukaan bumi. Walaupun perbedaannya kecil, nilai koreksi ini tidak dapat diabaikan dikarenakan dibutuhkannya data yang akurat dalam metode ini. Kemudian delta G. Delta G merupakan besar perbedaan nilai gravitasi titik ukur dengan nilai gravitasi yang titik base, atau nilai gravitasi titik base diketahui. Kemudian mengkoreksi free air digunakan untuk mengkoreksi topografi lokasi pengukuran terhadap datum. Kemudian ada koreksi Bugger digunakan untuk mengurangi pengaruh massa besar yang ada di sekitar titik pengukuran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.